Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang mengupas salah satu misteri terbesar dalam eskatologi Islam, yakni keberadaan Dajjal. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Dajjal disebut sebagai makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat, menebar fitnah dan kekacauan di muka bumi. Tapi di manakah dia sekarang? Melalui kisah yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari dan ulama lainnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang lokasi Dajjal yang misterius ini. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka dan penuh keimanan. Selamat menyaksikan. Lokasi keberadaan Dajjal saat ini menurut sabda Rasulullah SAW. Dalam tradisi Islam, Dajjal adalah sosok yang kerap disebut sebagai ancaman besar bagi umat Islam. Kemunculannya menjadi salah satu dari 10 tanda besar menjelang hari kiamat. Maka tidak heran jika penasaran tentang keberadaan Dajjal saat ini. Namun, di manakah Dajjal berada sekarang? Mari kita jelajahi kisah ini melalui hadis dan pandangan para ulama. Menurut buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatih Al-Adnani, keberadaan dan penciptaan Dajjal masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa Dajjal sudah ada, namun tengah dikurung hingga waktu tiba kemunculannya. Sementara yang lain masih meragukan apakah ia telah diciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kepastian ini. Meski begitu, mayoritas ulama percaya bahwa Dajjal sudah ada dan dikurung di suatu tempat. Daripada Rasulullah SAW, yakni hadis tentang lokasi Dajjal. Dalam buku Kiamat, tanda-tanda menurut Islam, Kristen dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyebut Dajjal berada di sebuah pulau di sekitar Laut Yaman. Kisah ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais menceritakan bahwa salah satu sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, pernah bertemu dengan Dajjal. Pada suatu hari, ia bersama 30 orang lainnya. Mereka berlayar dengan kapal yang mengalami badai besar selama 1 bulan, sehingga mereka terdampar di sebuah pulau. Setelah berlabuh di pulau tersebut, Tamim dan rombongannya bertemu dengan seekor binatang besar berbulu lebat yang dikenal dengan sebutan Al-Jasasah. Mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan belakang binatang tersebut karena bulunya sangat tebal. Al-Jasasah berkata kepada mereka untuk menemui seseorang yang sangat menantikan kedatangan mereka di dalam sebuah gua. Dengan penuh rasa waspada, Tamim dan rombongannya memasuki gua tersebut dan menemukan seorang pria yang sangat besar dengan tubuh yang terikat kuat dengan rantai besi. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Ia menanyakan berbagai pertanyaan kepada Tamim tentang keadaan beberapa tempat di muka bumi ini, seperti kurma di Bisan, Danau Tabariyah, dan mata air Sugar. Semua jawaban yang diberikan Tamim menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut masih dalam kondisi baik. Sahabat Raw Studio, kemudian Dajjal berkata bahwa waktunya hampir tiba untuk dilepaskan dan akan menjelajahi bumi selama 40 hari, mengunjungi setiap perkampungan kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota tersebut diharamkan baginya karena dijaga oleh malaikat dengan pedang terhunus. Rasulullah SAW pernah bersabda, cerita Tamim sangat menakjubkan hatiku, sangat sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Mekah dan Madinah. Ketahuilah, dia Dajjal ada di Laut Sam dan di Laut Yaman. Tidak, melainkan dari arah timur. Dia dari arah timur. Dia dari arah timur. Lalu Fatimah Al-Qais berkata, aku hafalkan ini dari Rasulullah sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini memberikan gambaran dramatik tentang keberadaan Dajjal dan pertemuan dengan Tamim Ad-Dari. Meski banyak misteri yang mengelilingi Dajjal, kisah ini mengingatkan kita akan selalu waspada terhadap fitnah Dajjal. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kebenaran sepenuhnya tentang Dajjal. Namun melalui kisah ini kita bisa memetik pelajaran berharga tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang keberadaan Dajjal menurut sabda Rasulullah SAW, sebuah cerita yang tidak hanya mengungkapkan misteri besar, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga iman dan ketakwaan di tengah-tengah berbagai fitnah akhir zaman. Semoga kisah ini menambah pengetahuan dan keimanan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.